nggak ada kata terlambat untuk saling kenal. Yang namanya ini perjuangan bareng-bareng, ya kita harus siap bareng-bareng juga untuk memperbaiki semua yang terlihat tidak lebih baik kayak gitu. Aku mau bilang salah juga nggak 100% salah juga gitu. Jadi kita bisa prediksi dong mana ini semua orang pasti punya cita-cita untuk hidup bahagia. Halo Sobat Mamhi semuanya, kembali lagi di Turnamen Tutur dan Tuntunan Kesehatan Mental. Halo Sobat Mamhi semuanya, kembali lagi ya bersama aku Mia dan Buke. Oke nih, kalau udah sama Buke tuh ngomonginnya tentang relationship. Asik, ya. ayo. Tema hari ini seru banget nih ya. Oke. Kita akan bahas tentang rasa ragu saat menikah. Itu kira-kira kenapa ya? Dan juga sedikit spill tentang layanan couple konsul ya di Mamhi. Oke. Langsung aja nih ya Buke ya. Kok aku deg-degan. Oke deh Buke, dari banyak penelitian yang aku baca, literatur yang aku baca, terutama dari UCLA yang melibatkan 464 pasangan, ini mengungkapkan bahwa mereka yang ragu menikahi pasangannya ini berpeluang lebih besar untuk bercerai setelah 4 tahun hidup bersama dibandingkan yang tidak merasakan keraguan gitu ya. Hal tersebut itu dikarenakan mereka hidup dalam bayang-bayang ketidakyakinan perasaan mereka terhadap pasangannya. Nah, jadi pernikahannya itu jadi terasa tidak bahagia. Padahal sebelumnya mereka udah menjalin hubungan gitu ya lama sebelum menikah. Nah, sebenarnya ini kalau dari sudut pandang psikologinya sendiri ini kenapa ya Bu? Kayak bisa terjadi hal seperti itu begitu? Iya. Wajar sih sebenarnya ya ketika menjelang pernikahan itu ada ragunya. Ragu mau dari pihak laki-lakinya, calon suami atau pihak perempuannya yang calon istrinya gitu. Karena kenapa misalnya pacaran udah lama gitu. Tetap mau 10 tahun, 12 tahun, misalnya yang pacaran dari SMP kan lama banget ya. Nah, tetap aja ketika mau memutuskan nikah itu jadi ragu gitu. Itu kenapa sih ya? Karena kita kan ketika pacaran itu masih punya pilihan lain lah. Ketika ada masalah apa-apa ya udah tinggalin. Bisa pisah. Ketika sudah menikah itu tidak mungkin dong, nggak segampang itu untuk memutuskan ya udah pisah aja. Terus ditambah ketika kita juga tahu dong dari mungkin pelajaran ya atau literatur yang kita baca, informasi dari sekolah atau ngelihat juga kehidupan orang sekitar kita ya, orang tua kita yang mungkin sepupu kita yang lebih tua dari kita gitu kan, kita bisa melihat ya bahwa ketika menikah itu kewajibannya udah beda gitu, hak dan kewajibannya udah beda. Itu yang menjadi sebagian besar kalau klien-klien kesini itu ngerasa khawatirnya di sana gitu, karena tahu kewajibannya akan semakin besar. Beda dong ketika pacaran itu kan belum ada kewajiban penuh. Ketika sudah menikah kewajibannya udah beda gitu. Dan ya misalnya kalau laki-laki itu ya dia harus sudah bisa mengatur kehidupan perekonomian ya keadaan emosi di rumah itu bisa dihandle nggak sama dia, sama pihak laki-laki misalnya gitu ya. Terus ya pokoknya kalau perempuan juga nanti ada lagi lah kecemasannya apa gitu, karena udah tahu ya sama-sama ya, misalnya belum menikah tapi tahu dong ketika menjadi suami sama istri itu beda lagi kan tuh. Nah biasanya merasa ragu wajar banget terjadi gitu, tapi kita harus tahu ada batasnya gitu. Keraguan itu kalau masih di batas normal oke-oke aja gitu. Nah, batas normalnya itu ya ketika kita masih berusaha untuk mengatasi masalah yang muncul, mencari lagi keyakinan dan bisa duduk bareng-bareng untuk bicarain rasa-rasa yang kita takutkan tadi dan bisa meminimalisir kayak gitu. Karena nggak akan 100% loh rasa takut itu hilang, rasa cemas itu atau rasa ragu itu hilang. Ada positifnya si rasa ragu ini sebenarnya. Jadi kalau kita bisa ngelihat sisi positifnya ya akan lebih baik dalam merencanakan.
Tapi kalau berlebihan malah jadi overthinking kan, malah itu yang membuat mundur kayak gitu dan merasa nggak yakin gitu memasuki tugas baru tadi gitu. Jadi kalau dari sudut pandang psikologi, kalau kadarnya masih wajar, wajar banget gitu. Kalau normal gitu ya, itu wajar banget sih. Semua orang yang akan menikah ngalamin justru ketika nggak ada cemasnya, nggak ada ragunya. Nah itu tuh yang aneh sebenarnya. Nah, Gitu. kalau bicara tentang keraguan, ada nggak sih Buke perbedaan antara calon pengantin keraguan nih antara calon pengantin laki-laki dan perempuan? Dan satu lagi nih aku nanya, misalnya ini kalau kita lagi ngerasa ragu nih ya sama calon pasangan kita, apa sih yang bisa dijadiin tanda gitu kalau wah bener nih ternyata dia bukan yang jeleknya gitu ya? Ya. Oke. Ya benar-benar. Ada beda rasa keraguan yang dirasakan oleh laki-laki dan perempuan itu calon istri dan calon suami itu beda gitu. Karena kan tuntutan hak dan kewajibannya juga beda ya. Kalau laki-laki itu biasanya kalau yang dia lebih aku suka ngebedainnya gini. Ada orang kan yang suka nyalahin dirinya sendiri, ada orang yang nyalahin orang lain. Oke. Kita lihat nih dari dua sudut pandang ini gitu. Kalau misalnya laki-laki yang dia bertanggung jawab sekali dan lebih cenderung menyalahkan dirinya, sukanya biasanya mikirnya gini, aduh aku mampu nggak ya memberikan kehidupan yang layak, yang cukup atau mungkin lebih lah harapannya bagi seorang laki-laki gitu ya, ke istri aku nanti, ke anak aku bisa nggak ya kayak gitu. Terus kadang terlalu menuntut dirinya juga untuk mandiri, yang semandiri banget ya. Kan sekarang tuh banyak ya orang-orang yang ketika mau menikah aku nanti akan menikah ketika punya rumah sendiri, punya kendaraan sendiri. Ingat ya, itu mah bukan syarat wajib nikah loh. Dia itu mah tuntutan gaya hidup. Oke, itu bukan hak dan kewajiban penuh gitu loh. Kita berproses kan gitu. Itu kalau misalnya dari sudut pandang laki-laki yang dia meng-underestimate diri sendiri kayak gitu. Kalau yang ada juga laki-laki yang mencari alasan sih sebenarnya gitu. Ngerasa, waduh istri aku nanti yang bareng aku sekarang ini bener nggak sih, bisa nggak sih dia menjadi istri atau ibu dari anak aku kayak gitu. Dan dia lupa gitu. Sebagai seorang suami seharusnya dia dong yang mendidik, kan namanya juga sebagai imam ya kayak gitu. Terus biasanya aduh istri aku nggak bisa masak, itu jadi alasan kayak gitu. Sebenarnya itu yang perlu dicari tahu sih keraguannya, alasannya apa gitu. Apakah memang kamu sebenarnya tidak niat untuk nikah gitu loh. Jadi jangan menyalahkan orang lain. Itu kalau dari versi yang laki-laki. Kalau yang versi perempuannya kita lihat ada juga yang suka nyalahin diri sendiri. Biasanya ngerasa laki-lakinya baik banget, terus tiba-tiba minder. Kayaknya aku nggak pantas deh sama dia terlalu baik, dia terlalu soleh, dia terlalu bijaksana, sementara aku kekanak-kanakan misalnya, ada yang kayak gitu ya, ngerasa nggak yakin, aku nggak bisa nih menjadi istri dan ibu dari anaknya dia kayak gitu. Nah itu, atau versi lainnya dia menyalahkan gitu, dia terlalu berekspektasi besar kayak gitu perempuannya. Nanti suami aku bisa nggak sih kayak bapak aku, ayah aku, bisa memberikan fasilitas kayak gitu. Itu yang bisa ya itu kan hal-hal yang yang akan kita alami di dalam kehidupan gitu. Nah, padahal ketika kita menikah ya, kalau memang suami kita maksudnya ketika kita melihat orang tua kita juga pasti berproses dong dari yang bawah banget, belum bukan ujuk-ujuk bisa sukses seperti yang kita tahu gitu. Mau sesukses apapun orang tua kita pasti ada cerita untuk ngebangunnya seperti apa. Nah itu yang harus kita kita ambil gitu pelajarannya, ya namanya rumah tangga sebagai seorang perempuan gitu ya, kalau calon istri ya kita harus dukung juga dong suami kita seperti apa untuk maju gitu. Dan percaya memang kolaborasi, doa bareng-bareng itu juga akan menggiring rumah tangga yang lebih enak kayak gitu. Nah, tadi apa satu lagi? Tanda yang misalnya muncul nih kita ragu. Terus apa sih tanda-tandanya misalnya kalau
Kayaknya bukan dia deh. Oke, nggak usah dilanjut deh kayak gitu Iya, ya. nggak usah dilanjut deh karena dari keraguan itu gitu. Iya, kita yang tahu seberapa, misalnya kita selama kita bareng-bareng dia gitu ya, entah mau itu cuma 1 tahun atau berapa bulan. Ada loh yang ketika 3 bulan, 2 bulan kenal gitu, dikenalin malah cocok kayak gitu ya. Ada yang bertahun-tahun kok ngerasa nggak cocok, malah ketemunya yang makin nggak happy nih kayak gitu. Nah, kita yang harus jujur banget dengan keadaan, kita yang bisa ngerasa kalau misalnya kita ngerasa kita terlukanya lebih banyak gitu loh dalam hubungan ini, yang udah kita jalani, kita worth it gak sih kalau misalnya ini kita terus perjuangkan. Ingat ketika menikah nggak bisa tawar-menawar lagi kayak gitu loh, bukan yang kayak bisa udah tinggalin deh, gue ganti deh kayak gitu, nggak bisa kan kayak gitu. Ketika hubungannya terus-menerus menyiksa, terus-menerus bikin salah satu pihak, kan aku udah banyak berkorban buat kamu. Nah, kalau ada kata-kata itu, kalau tidak terselesaikan lagi gitu, ya udah deh, itu bisa pertanda kalau memang bukan jodoh gitu loh gitu. Jadi intinya ketika bertahun-tahun bareng-bareng ternyata lebih banyak rasa sakitnya, coba deh pikirin lagi, timbang-timbang lagi, bener nggak sih kita bisa bareng gitu. Jadi intinya keraguan itu antara calon istri dan calon suami itu ada porsinya masing-masing ya Bu ya. Sesuai tugas dan kewajiban kan. Nah, padahal kan biasanya kalau di awal-awal pernikahan itu kan pasti kita sesama pasangan tuh belajar gitu. Betul. Ya, belajar mengenal lagi gitu ya dari awal ya Bu ya. Bener. Nah, misalnya nih gimana sih Bu kita menyikapi keraguan yang muncul gitu Bu Oke. Iya, bener banget Mi, aku setuju banget tuh. Kita ketika menikah itu belajar lagi dari awal. Aku selalu bilang ke klien-klien kita yang di sini, kalau pre-marriage couple counsel gitu ya, mau berapa lama pun kalian pacaran, di hari pertama kalian ketika sudah menikah, ijab kabul misalnya ya. Ijab kabul kan kalau di sini misalnya seringnya tuh hari Sabtu gitu ya. Di hari Sabtu itu kalian baru benar-benar akan belajar kenal 100%. Karena akan 1 kali 24 jam, kali 7 hari, kali bertahun-tahun. Keluarlah semuanya aslinya ya. Dan yang dulu mungkin dia masih bisa tahan emosinya gitu, tiba-tiba dia bisa meledak semeledak-meledaknya kayak gitu. Nah, itu terus kita bisa pelajari gitu. Dan mungkin ada juga pasangan yang merasa nyaman banget dengan suami atau istrinya, tapi mengekspresikannya yang salah gitu Mi. Jadi ada yang akhirnya ditahan tapi ketika udah meledak baru keluar gitu ya, baru bisa marah gitu. Biasanya tuh yang terjadinya dari pihak laki-lakinya gitu ya, tiba-tiba jadi emosi banget kayak gitu. Itu biasa sama sih, yang perempuannya juga tiba-tiba bisa marah banget kayak gitu. Kalau aku suka ngejelasinnya gini, ketika pasangan kamu bisa marah banget ke kamu dan bisa, yang penting dia bisa kembali untuk memperbaiki kesalahan dia dan dia bisa tahu dan dia bisa minta maaf lah intinya gitu. Itu menunjukkan bahwa senyaman itu loh dia sama kamu sebenarnya. Paham nggak? Jadi maksudnya dulu ketika dia belum menikah, dia nggak punya rumah, untuk benar-benar menjadi dirinya kayak gitu. Jadi ya seakan-akan semuanya baik-baik aja. Ketika ketemu pasangannya, dia bisa mengekspresikan dirinya ya benar-benar dia kayak gitu. Dan itu yang namanya ibadah seumur hidup. Memang pahalanya banyak banget dalam rumah tangga. Mau apapun agama kita, mau apapun kepercayaan kita, semuanya juga setuju kayak gitu. Nggak ada, kalau memang nggak ada alasan untuk berpisah, ya harus dipertahankan kayak gitu kan. Kalau memang alasannya ya pastilah ada kesalahan kayak gitu, pasti ada hal-hal yang bikin miss di dalam kehidupan rumah tangga kayak gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika mulai ragu-ragu gitu? Banyak hal sih. Pertama, ketika ini udah nih, misalnya udah berencana untuk menikah tahun depan, tiba-tiba ragu, cari teman yang paling dekat sama kamu untuk curhat. Tapi benar-benar teman yang bisa netral lah kayak gitu. Sedekat-dekatnya kamu, misalnya Mia dekat sama aku gitu. Terus aku cerita terus Mia cerita ternyata calon aku begini-begini.
aku harus menempatkan diri sesayang-sayangnya aku sama Mia, aku juga harus apalagi kenal dengan calonnya juga harus coba Mi, kenapa kok baru sekarang munculnya gitu. Cari orang yang bisa tidak langsung mengiyakan yang kita rasakan. Namanya juga kita lagi stres, namanya juga kita lagi cemas, pasti dong pikiran-pikiran negatifnya banyak. Cari orang yang bisa netral untuk menanggapi keluhannya kita gitu. Itu pertama. Kedua, kalau misalnya berantem terus kan ketika menyiapkan pernikahan itu jadi banyak ekspektasi ya, belum titipan orang tua, nanti nikahnya gini, jangan maluin kita gitu, segala macam ya. Terus kita juga punya keinginan kayak gitu. Akhirnya kan seakan-akan tuh masalahnya banyak banget. Tapi biasanya kalau udah terlewati, wah, untuk milih pelaminan aja kemarin kita nggak berantem ya, misalnya kayak gitu ya, kayak gitu. Terus itu ada loh saatnya kalau aku bilang kasih time out dulu lah untuk nyiapin pernikahan. Misalnya bakal 6 bulan lagi nikah nih, ngurusin itu terus ya. Terus kan jadinya bosen ya ngurusin itu terus gitu. Kasih dulu lah seminggu 2 minggu atau seminggu deh yang bener-bener kalian nggak ngebahas untuk persiapan pernikahan, bener-bener jalan ya untuk ya nonton dulu lah. Jadi rehat dulu ya. Rehat dulu untuk menyelesaikan. Kalau misalnya ditanyain sama orang tua gitu ya, gimana persiapannya? Ya lagi diurusin kok kayak gitu. Yang penting belajar untuk menyelesaikan masalah yang ada berdua. Calon suami istri gitu ya, meski ya memang orang tua pasti punya andil lah ya, kan suka dibilang ketika resepsi itu ada acara orang tua. Benar, dan itu mau nggak mau kita terima karena ada orang tua yang pengen dong anak-anaknya menikah ya, mau yang itu mewah atau yang mau biasa saja kayak gitu, tetap ada satu rasa bahagia gitu loh yang ingin dibagikan oleh orang tua kita. Nah itu, jadi kita butuh rehat dulu kalau misalnya capek banget gitu. Nah yang ketiga, biasanya itu kalau ada mulai ragu ini kan biasanya suka ada konflik dulunya antara si yang lagi pacaran ini atau yang lagi dikenalin kayak gitu. Terus termasuk ini untuk yang misalnya dita'arufin gitu ya, dikenalin gitu. Wajar kok ada keraguan kayak gitu. Kalau misalnya ta'aruf kita enak bisa ada mediator. Nah, mediatornya yang bisa diajak ke diskusi kan kalau ada ragu gitu. Nah, kalau misalnya yang pacaran dan ada masalah yang tidak terselesaikan selama ini gitu, itu dulu yang diselesaikan, omongin dulu. Misalnya sering berantem, misalnya ya kamu tuh nggak perhatian, atau misalnya yang cowoknya bilang abis kamunya boros sih, misalnya kayak gitu ya. Kalau ya kamu tuh apa jajan gitu, misalnya gitu. Nah itu yang harus diselesaikan. Apa yang kamu nggak suka kayak gitu terhadap aku, ya sama, bukan sedangkal ini loh kalimatnya ya, terima dong aku apa adanya, nggak juga. Kita harus berproses untuk lebih baik. Nah kesalahan yang sering terjadi itu ketika akan memutuskan menikah dan sering berantem, dibilangnya gini, sering banget adik-adik yang mau nikah terus curhat. Biasanya tuh seminggu sebelum akad nikah tuh Mi bilang, Buke tiba-tiba kok aku ragu ya. Wah kalau seminggu menjelang akad nikah dan semua udah clear, kalian persiapkan, aku suka bilang ini gangguan setan. Ya setan tuh senang banget kan kalau orang gagal nikah ya. Setengah ibadah agama loh kalau menurut agama Islam ya, akan tersempurnakan banget. Temenku juga yang agamanya selain Islam, aku punya banyak sahabat orang Kristen kayak gitu ya, itu juga curhatnya kayak gitu. Jadi bukan tergantung agama kita apa gitu, itu memang psikologisnya kita ditambah keyakinan kita bahwa Tuhan itu akan menjamin kok kehidupan kita ketika kita berproses gitu ya. Nah kesalahannya itu sering gini, ya udah deh nikah aja dulu, nanti aja belajar komunikasinya. Nah itu nggak boleh. Seharusnya kalau memang udah sepakat kalian pacaran terus ingin menikah, ya belajar dong komunikasinya dari sana. Kan nggak akan ganti nih orangnya. Ya jadi belajarnya di situ. Itu terus, nah ini intinya banget. Kalau yang keempat udah curhat, udah
rehat udah, menyelesaikan masalah juga udah dicoba nih kan. Ini kan dari yang paling gampang nih ya, curhat dulu, terus time out, terus selesaikan masalah. Enggak juga ketemu jalan tengahnya, rasa ragu tadi, tapi kalian masih punya, kan kita punya bisikan hati ya kayak gitu, punya keyakinan gitu dari dalam hati kita, tapi aku tetap harus nikah sama dia kayak gitu karena dia baik, aku yakin dia baik, tapi ada situasi yang memang tiba-tiba dia keluar lah kesalnya atau apa gitu, tapi dorongan untuk tetap terusnya itu lebih besar gitu, tapi bukan itu bisikan benar-benar yang dari dalam hati kita, dari kepala kita gitu ya, bukan yang oh jangan udahan dong, ini tuh apa nih, orang teman-teman mama udah mau tahu loh kalau kamu tuh akan nikah gitu. Jadi bukan alasannya, bukan alasan sosial gitu, bukan alasan nama baik. Nah itu bukan itu ya. Nah itu kalau memang kalian yakin tapi kok bingung menyelesaikan masalahnya, cari deh untuk sebenarnya apa sih, konsul pranikah kayak gitu. Mau kalian datang ke profesional psikolog, mau kalian mau konsul dulu ke ustadz atau ustazah yang kalian kenal gitu, itu boleh banget, karena ketika kita sangat dibutuhkan, bukan boleh, sangat dibutuhkan sebenarnya, karena bukan main-main ketika akan memutuskan nikah itu gitu, hidupnya akan lebih complicated, tantangan hidupnya juga Masya Allah keren. Aku agak mungkin Mia udah tahu, aku nggak suka gitu pakai kata ujian gitu. Hidup itu tantangannya banyak gitu. Kita mau menyelesaikan tantangan ini atau kita akan menghindar dari tantangan ini, itu kan. Nah itu yang harus, nggak apa-apa, jangan malu, jangan merasa minder, merasa gagal, merasa nggak oke sebagai pribadi ketika memutuskan untuk memilih konsul kayak gitu. Terus kalau di Mami itu kita punya pre-marriage couple konsul gitu kan, Mi. Nah itu sih, itu penting sebenarnya. Kalau di KUA atau di apa sih, kalau di agama lain tuh aku lupa namanya, pokoknya penasehat agama sebelum apa sih, catatan sipil ya, selain Islam itu catatan sipil namanya, itu kan ada nasihat pernikahan sebenarnya. Kalau mudah-mudahan sih, aku juga pengen nitip banget ke KUA atau ke catatan sipil, mudah-mudahan bisa dengar ini, butuh banget untuk menekan angka perceraian. Yang tadi kan ketika dia merasa ragu-ragu, malah akhirnya perceraian dia di umur pernikahan keempat misalnya gitu ya. Kenapa umur pernikahan keempat? Karena 1, 2, 3 tahun biasanya masih bisa sok-sokan kuat lah bertahan. Tahun keempat mulai dong, orang kan nggak mungkin bisa bertahan memaklumi terus-meneruskan. Itu benar, karena kebayang nggak ngebawa keraguan selama 4 tahun, ya iya dong, keraguannya makin besar makin. Oke deh Buke, jadi misalnya kalau para calon pengantin kalau kita lagi merasa ragu gitu ya sama pasangan kita, padahal udah mendekati hari H-nya gitu ya Buke, yang pertama tadi adalah curhat. Betul, ya. curhat. Orang yang netral. Betul. Gitu ya, netral. Terus habis itu time out dulu, kita rehat dulu. Habis itu baru boleh deh lanjutin lagi ya, mikirin tentang perintilannya itu. Terus misalnya kalau udah nggak bisa banget lagi nih, kita harus cari ke profesional ya. Benar. Oke, gitu. Nah, Buke, nah tadi nih dengar tentang pre-marriage consult di Mamhi. Nah, itu tuh ngapain aja sih Buke? Oke. Ya, pre-marriage couple consult ini mau dibilang program baru, iya sih, termasuk baru lah ya. Dari enggak, 1 tahun itu masih baru nggak sih? Udah cukup lama ya. 1 tahun belakangan itu kita udah ada gitu sebenarnya. Awalnya karena aku pengen penelitian sebenarnya, melanjutkan nggak apa-apa ya, cerita sedikit ya kenapa akhirnya kita punya pre-marriage couple consult. Karena aku dari S1, dari skripsi sampai ke tesis di S2, aku emang fokus dengan family sebenarnya, dengan keluarga. Kenapa? Karena nggak ada literatur yang menjelaskan bahwa
keluarga tuh nggak ada gunanya gitu. Keluarga itu tempat kita belajar semuanya dari pertama, lingkungan sosial terkecil kita gitu. Jadi ketika keluarga rumah kita sendiri, keluarga kita aja nggak happy kayak gitu, gimana sih kita mau menghasilkan generasi-generasi yang happy lagi gitu ya. Ingat, happy, bahagia, senang itu bukan berarti nggak punya tantangan hidup tadi, bukan nggak ada masalah. Mungkin di relationship yang lain-lain juga kita udah sering banget bahas nih, tema apa namanya, justru ketika dalam satu hubungan nggak ada masalahnya malah flat banget, nggak ada bumbunya, nggak ada yang dipelajari, jadi nggak tahu tuh cerita romantis itu seperti apa kalau nggak ada yang namanya konflik kayak gitu. Nah, di pre-marriage couple consult ini kita ngapain sih kayak gitu. Nah, yang tadi pertama biasanya calon suami atau istri ini ngerasa nanti aja deh menjadi diri sendirinya ketika setelah menikah. Tiba-tiba ketika menikah kaget dong semuanya. Nah, dengan perubahan-perubahan yang terjadi, sebenarnya nggak berubah sih, keluar aslinya kayak gitu. Nah, kita kan butuh waktu tuh untuk menerima orang yang baru hidup bareng kita 1 kali 24 jam bareng kita. Nggak mungkin dong sedikit-sedikit punya masalah lari kemana, pisah kayak gitu. Ada masa time out. Kalau di pre-marriage itu kita akan nanti ada loh kalian butuh time out ketika punya masalah, tapi dalam kurun waktu berapa, nggak boleh lama-lama kayak gitu. Nah, tujuannya pre-marriage itu saling kenal dalam-dalamnya. Jadi maksudnya ketika dia emosi gitu, misalnya Mia ikut pre-marriage couple kayak gitu, Mia akan kenal ketika calon suami Mia marah itu seperti apa, dia butuh waktu untuk tenang gimana, gitu juga si calon suami juga harus kenal ketika Mia kesel, ketika Mia butuh sesuatu, pengen diperhatikannya itu seperti apa. Jadi yang akan kita diskusikan itu tugas dan hak dan kewajiban. Jadi kita nggak hanya ngomongin kewajiban sebagai istri ini, sebagai suami ini. Ada loh haknya. Kadang orang-orang kita itu kan merasa nggak tenang itu ketika hak kita nggak dapet ya. Nah itu. Nah apalagi dalam rumah. Kalau misalnya kita ngerasa hak kita sebagai istri atau suami tidak terpenuhi, wajar dong ada kesalnya. Tapi kadang pura-pura yaudahlah tahan-tahan aja. Tapi mau sampai kapan? Akhirnya ada yang terjadi biasanya tahan-tahan aja deh. Memang terlihat bareng-bareng terus, tapi kan bisa ya feel-nya kok nggak dapet nih, harmonisnya nggak ada kayak gitu ya. Intinya kita akan belajar untuk mengatasi konflik itu seperti apa. Ketika dalam rumah tangga ada cemburu-cemburunya juga, negative thinkingnya gimana, ya kan? Misalnya suami kerjanya di luar kota atau enggak deh, nggak usah yang ngomong di luar kota deh, yang ketemu tiap hari juga kadang berantem kayak gitu ya. Nah di kerjaan misalnya meskipun pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore, kan ada aja lah yang cerita di kantor begini. Nah, bagaimana cara menyikapinya kayak gitu. Bagaimana tetap mengedepankan percaya sama suami atau istrinya kita kayak gitu. Nah, itu yang akan kita pelajari sebenarnya di pre-marriage couple. Terus ketika persiapan punya anak, ketika mungkin kita menjadi pasangan yang tidak cepat mendapatkan anak, bagaimana konfliknya yang kayak gitu. Jadi kita belajar belajar dari kasus-kasus yang ada, orang-orang yang udah lebih duluan lah menikah kayak gitu. Ketika mereka punya masalah, gimana cara menyelesaikannya. Jadi kita punya bayangan kan nggak selalu kita harus ngalamin masalah dulu, baru kita tahu caranya kan. Kita tahu caranya dulu dong. Jadi ketika ada masalah kita bisa antisipasinya dan nggak melebar kemana-mana. Itu yang akan kita pelajari. Kita sharing sih sebenarnya. Oke Buke, jadi gitu ya dari marriage couple consult di Mamhi ya. Yeah. Nah Buke, idealnya itu berapa bulan atau berapa tahun sih sebelum kita mau menjelang jenjang yang serius untuk ikut ini terapi ini? konsultasi ini, ya. Kalau aku boleh menyarankan itu
6 bulan atau paling dekat ke pernikahan itu 3 bulan deh. Karena dalam terapi ini aja, terapinya sendiri aja kan itu ada 5 sesi pertemuan yang kita bareng-bareng. 2 sesi. Jadi totalnya 7 sesi karena yang pertama kalian datang berdua, pasangan datang berdua, kemudian aku butuh 1 kali sesi untuk memetakan potensi kalian masing-masing. Jadi calon istri, calon suami kayak gitu. Kan kadang ketika menikah itu kita belum tahu kekuatan dan kelemahan masing-masing. Nah, itu perlu. Jadi dipetakan dulu. Terus nanti ada apa sih? Keterampilan sebagai suami, sebagai istri yang ada misalnya si laki-laki ini bisa nggak dominan di dalam rumah tangga. Misalnya ketika misalnya kadar dominannya masih lebih tinggi perempuannya, nah itu jadi nanti misalnya Mia sama ada siapa lagi gitu pasangannya gitu, itu beda gitu loh yang akan aku treatment. Memang yang akan kita treatment memang programnya sama, tapi cerita alur terapinya tuh pasti akan beda gitu, kan ya sesuai dong dengan pribadinya masing-masing. Kenapa 6 bulan? Karena jadi nggak buru-buru. Aku biasanya kita kalau pre-marriage couple consult itu ketemunya 2 minggu sekali. Karena kan ada PR, sama seperti konsultasi atau terapi lainnya, 1 hari belajar di sini, ya ibaratnya aku jadi wasitnya lah ketika ada yang berantem. Wah seru loh, kadang awalnya berantem, nanti ujung-ujungnya ketawa kayak gitu ya. Nah itu 2 minggunya kalian belajar untuk mengaplikasikan PR yang ada, dan itu kan istilahnya Mami itu adalah lab hidupnya. Lingkungan nyatanya kan kehidupan sendiri kan. Nah itu kenapa lebih banyak spare waktunya panjang, karena biar banyak cerita selama 2 minggu itu. Aku ini udah ada penelitiannya, udah sempat neliti gitu. Kalau cuma seminggu itu sedikit banget ceritanya, jadi konfliknya belum terasa. 2 minggu ada konflik baru nggak, terus sampai nanti di akhir oh ya ternyata konfliknya tidak sebanyak awal kayak gitu, karena keterampilan gitu. 3 bulan boleh, misalnya kan ada kita udah mau nikah 3 bulan lagi nih, telat dong. Enggak juga, 3 bulan kita juga bisa Pak, tapi akan kita pepetkan dalam seminggu sekali gitu, atau mungkin 10 hari sekali kayak gitu, sesuai dengan waktunya gitu ya. Karena banyak ya namanya kehidupan pernikahan, banyak hal yang harus kita prepare kayak gitu, banyak hal yang bisa kita sharing kayak gitu ya, butuh waktu. Gitu. Jadi di pre-marriage consult ini kita belajar lebih dalam mengenal calon pasangan kita ya. Karena misalnya kalau kayak ngobrol cuma berdua tuh kayak kadang berantem atau enggak jadi nggak serius gitu ya. Kalau nggak gengsi kan? Kalau nggak gengsi ya susah sih ya. Makanya lebih baik kita ikutan ini ya, pre-marriage consult. Oke. Nah, Buke, selain pre-marriage consult, kan ada juga nih couple consult. Nah, itu apa bedanya? Couple terapi. Couple terapi apa bedanya? Kalau di sini kan memang ada pre-marriage couple consult sama couple terapi namanya. Kalau pre-marriage couple consult, kenapa kita kasih namanya konsultasi loh. Jadi belum ada masalah sebenarnya di dalam, ya namanya juga belum nikah ya. Berarti kan belum ada masalah dalam pernikahannya. Makanya konsultasi untuk bagaimana memasuki dunia pernikahan. Kalau satu lagi namanya couple terapi. Nah, aku ngasih namanya di sini namanya couple terapi. Dalam rumah tangga misalnya udah 5 tahun, 6 tahun menikah terus punya masalah. Ada masalahnya dong, udah ada rumah tangganya. Dan berarti ketika ada masalah yang besar, ada sesuatu yang salah di dalam pola interaksi yang terjadi di dalam couple-nya, pasangannya, suami istri tadi. Nah, ini yang perlu diterapi. Kenapa disebut terapi? Berarti bukan penyakit ya. Ada sesuatu yang gangguan penyesuaian dalam kehidupan pernikahannya. Kalau sudah ada gangguan penyesuaian dalam pernikahan, berarti kan mereka harus belajar banyak hal lagi untuk pertama untuk benang kusut banget nih ketika masuk kalau aku bedanya yang aku rasakan ketika aku pre-marriage couple consult, memang ada nangis-nangisnya ada kayak gitu ya. Tapi lebih banyak cerianya karena menyambut kehidupan yang baru. Oke. Yeah. Kalau couple terapi itu nangisnya lebih lama, tapi ujungnya dan emosionalnya juga lebih lama yang kerasa karena kehidupannya emang udah real.
udah dijalani kehidupan rumah tangganya gitu. Tapi tetap alhamdulillah belakangan beberapa couple yang kita konsul gitu ya, mereka di ujung terapi itu bisa ketawa gitu bareng-bareng. Awalnya tuh yang ya Allah, aku tuh kadang doanya cuma mudah-mudahan ya Allah Mami bisa bantu. Ya aku kan bukan sendiri ya, kadang aku juga minta tolong, ada teman yang ada tim juga yang bantu aku dong psikotes untuk memetakan potensi mereka dulu kayak gitu. Nah ada gimana ya, pasti selalu yang aku doakan ya udah mudah-mudahan mereka masih bisa bertahan gitu. Beberapa kayaknya hampir semua couple deh yang datang ke sini tuh pasti ngomongnya gini, Buke, ini adalah harapan terakhir kita. Jadi intinya mereka itu udah mau bercerai nih. Kalau yang couple hopeless banget. Udah nggak tahu lagi harus gimana dan ke siapa gitu. Benar. Itu pasti buat aku pribadi butuh waktu juga untuk merilis lagi. Ya Allah, ini bener nggak sih, bisa nggak ya gitu. Tapi dengan Allah akan bantu kita lah untuk ngebantu niat baik mereka untuk balik lagi. Satu hal yang meskipun mereka hopeless datang ke sini bilang, ini adalah cara kita terakhir untuk menyelamatkan rumah tangga kita. Misalnya bilang gitu ya. Aku ngerasa nggak apa-apa, ini adalah harapan terakhir kalian. Terima kasih sudah memilih Mami, terima kasih sudah percaya dengan aku di sini kayak gitu. Dengan kalian datang ke sini aja harapan kalian masih besar sebenarnya. Kalau udah mau pisah ya udah pisah aja, nggak akan cari bantuan lagi. Itu hal positif yang selalu aku sounding untuk pertama kali. Nggak gampang, tapi bukan berarti mustahil untuk bertahan kayak gitu. Nah ini aku pengen nangis nih. Ingat gak yang aku bilang semua klien aku lagi hamil loh Mia? Oh iya, ya kan, yang habis couple terapi kayak gitu 4 tahun, 6 tahun, 7 tahun udah nikah tapi belum hamil gitu ya. Nggak tahu nih. Setelah itu kan mereka hamil semua Mia. Itu ya Allah, alhamdulillah. Ya memang aku bukan dokter kandungan, aku nggak tahu juga secara hormonal lengkapnya, tapi tahulah dulu kan kita belajar sedikit tentang biopsikologi kan, ada faalnya ya, hormonal lebih stabil mungkin itu. Cek lab mereka juga jadinya lebih bagus Mi. Sangat mempengaruhi ya berarti. Iya. Gitu. Ya mungkin juga bisa jadi satu pilihan juga ke teman-teman yang sedang mempersiapkan pejuang garis 2 lah ceritanya. Itu untuk iya. Gitu, itu bedanya. Oke, jadi intinya nggak ada kata terlambat untuk mengenal lebih dalam pasangan kita dan juga memperbaiki hubungan dengan pasangan ya. Betul banget. Dan seru banget nih ya pembahasan kali ini. Untuk terakhir ini closing statement dari Buke nih, apa nih? Itu tadi aku jadi mau ngambil aja yang kata Temia tadi. Nggak ada yang terlambat untuk mengenal pasangan kita. Nah, namanya kita baru hidup bareng-bareng atau mungkin udah nanti mungkin kita akan ada sesi tentang couple terapi lah ya. Apa yang akan kita bedanya di mana gitu. Nah, nggak ada kata terlambat untuk saling kenal. Yang namanya ini perjuangan bareng-bareng, ya kita harus siap bareng-bareng juga untuk memperbaiki semua yang terlihat tidak lebih baik kayak gitu. Aku mau bilang salah juga nggak 100% salah juga gitu. Jadi kita bisa prediksi dong mana ini semua orang pasti punya cita-cita untuk hidup bahagia di dalam rumah tangganya, menghasilkan generasi-generasi bahagia lagi, anak-anak. Aku selalu banyak teman-teman yang datang ke sini kalau memang nggak punya anak gimana? Menjadi orang tua itu bukan selalu yang keluar dari rahim kita. Kita punya banyak kesempatan untuk bisa menjadi orang tua di situ. Dan maksudnya menciptakan generasi lebih bahagia juga. Misalnya kita tidak menutup kemungkinan, mudah-mudahan punya rezeki banyak, punya anak asuh banyak. Ketika kita sama pasangan saja tidak bahagia, gimana kita mau menularkan aura bahagia tadi? Gitu. Nggak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Oke deh. Makasih ya Buke. Pembahasan kali ini seru banget dan bermanfaat banget. Untuk Sobat Mamhi yang masih penasaran tentang Primary Age Council ini, boleh saran lagi apa yang akan kita bahas ya? Saran lagi, dan boleh kepoin sosial media kita lainnya ya. Oke, makasih Sobat Mamhi yang udah nonton. Assalamualaikum.